sudah membahas tentang eh, komponen dari interaksi manusia dan komputer yang pertama, yaitu tentang psikologi warna atau bagaimana manusia ini dapat berinteraksi dengan sebuah sistem, itu ternyata satu daya tarik bagi dia atau impresi yang muncul bagi dia adalah warna. Jadi selain ada komponen lain seperti teks, ya kan, layout dan lain-lain, komponen utama adalah warna. Kemarin sudah kita pelajari dan nanti sudah saya beri tugas untuk mencoba mendesain menggunakan komposisi warna yang baik, ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan masuk ke komponen yang ketiga. Loh, komponennya kan harusnya nomor satu, habis itu dua ya. Habis dua. Nah, dua itu tentang komputer. Nanti materinya saya kasih aja ke Anda PPT-nya. Itu mirip dengan mata kuliah PTI dulu. Jadi kita belajar tentang apa namanya komputer. Jadi kan komponennya ada tiga, interaksi, komputer dan manusia, komputer dan interaksi. Manusia kita sudah pelajari tentang psikologi warna. Nah, yang komputer nanti saya kasih materi, kalian baca-baca aja. Itu di PTI dulu sudah tentang misalnya bentuknya mouse, layoutnya keyboard, ya kan, apa input dan output di dalam sistem itu apa ya, misalnya monitor dan seterusnya. Itu saya pikir Anda bisa belajar sendiri. Jadi saya langsung ke yang tiga untuk kali ini, yaitu tentang interaksi. Jadi manusia, komputer, dan interaksi. Interaksi manusia dan komputer. Yang manusia sudah kita bahas, nah sekarang kita akan masuk ke komponen interaksi. Jadi kalau saya boleh tuliskan secara skema seperti ini, konsep HCI, konsep IMK sudah kita pelajari di minggu pertama dulu, kemudian komponen IMK yang human, psikologi warna sudah kita bahas minggu lalu, komputer ini nanti saya share materi, nah sekarang kita bahas yang saya kotak warna biru, yaitu interaksi. Oke, interaksi itu adalah sesuatu yang tercipta ketika manusia dan komputer saling berhadapan, manusia dan komputer saling bertemu, maka ada interaksi yang tercipta di tengah-tengahnya. Nah, sekarang kita akan melihat uh, common interaction style, jadi model-model interaksi. Ya, di pertemuan pertama saya katakan bahwa bentuk dari interaksi itu diterjemahkan dalam bentuk dialog dan feedback. Ya, Anda masih ingat itu ya materinya. Jadi bagaimana supaya komputer ini bisa ketemu dengan user lewatnya dialog. Dialog dan saling memberi feedback gitu kan. Nah, sekarang di layar Anda ini ada yang warna-warna biru. Ini adalah berbicara mengenai style dari interaksi. Jadi model-model interaksi yang pernah ada di dalam sistem komputer, mulai dari command line interface, jadi apa namanya perintah yang berbasis teks ya, seperti CMD, terminal kalau di Linux ya kan. Kemudian ada yang berbasis menu, ada yang berbasis natural language atau bahasa alami, ada yang berbasis Q&A, query dialog, jadi dialog yang tanya jawab modelnya. Form fields itu adalah model mengisi form, kemudian spreadsheet itu seperti Excel inputnya, point and click ya seperti yang ada di layar Anda ini, saya klik ini, saya klik itu ya berdasarkan pointer. Kemudian three dimensional interface dan terakhir WIMP. WIMP ya. WIMP itu adalah window, jendela, I itu icon, M itu menu, P itu pointer mouse. Nah, ini adalah beberapa style interaksi yang pernah ada atau bahkan sedang ada juga sekarang, sudah masih ada juga sekarang terkait dengan membangun interaksi antara manusia dengan komputer. Nah, sekarang kita akan lihat dulu yang pertama adalah command line interface. Command line interface itu adalah perintah yang berbasis baris. Seperti ketika Anda masuk ke dalam CMD seperti ini, command line seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah command line interface ya. Pertama dari sistem komputer dulu pernah menggunakan seperti ini. Kemudian secara grafis mulai muncul GUI ya, graphical user interface,
yang membangun sistem komputer berbasis grafis, tidak lagi berbasis teks, ya. Zaman dulu komputer itu seperti ini ya. Dulu saya masih ingat waktu zaman saya masih SMP ya, SMP. Padahal waktu itu juga sudah ada Windows, MS Windows gini, sudah ada Microsoft Windows, taman. Nggak tahu dulu guru saya kok ngajarinya masih jadul banget gitu. Suruh buka komputer, begitu nyala warnanya gini, hitam seperti ini ya. Jadi warnanya hitam ya seperti yang ada di layar Anda seperti. Sebentar, saya ganti share screen-nya dulu. Jadi model seperti ini teman-teman, hitam gini nih jadi dulu ya. Jadi kita nginput perintah dan seterusnya itu lewat command line seperti ini. Nah, apakah seperti itu tuh sekarang masih efektif, masih bisa digunakan? Ya, masih. Buktinya ini kita pakai Windows 10 aja ya, CMD masih ada. Nah, karakteristiknya seperti apa? Sekali lagi ini dari segi user interface ya cuman hitam, ada tulisan putih berbasis teks. UI-nya nggak begitu rumit dan memang tidak tidak berbasis grafis, gambar dan warna, ya kan? Cuman sisi usable atau kegunaannya itu harus ada. Nah, sekarang lihat beberapa poin yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah the way of expressing instruction to the computer directly. Jadi ini adalah jalan untuk memberikan instruksi kepada komputer secara langsung. Function key, single character, short abbreviation, whole words, or a combination. Jadi karakter-karakter khusus, kemudian shortcut dengan huruf gitu kan, lebih cepat gitu kan. Misalnya saya mau masuk ke directory D gitu kan, dir D gini kan. Sorry. CD ya, change directory misalnya, CD bla bla gini. Nah, ini kan saya keluar dari keluar dari folder user dan Y2 ini. Nah, ini kan kita langsung tembak perintah gitu. Sementara kalau kita pakai ini Windows Explorer gini, ini kan berbasis klik-klik gitu ya. Nah, ini kita tidak memberi perintah secara langsung. Sementara kalau kita menggunakan CMD ini, ya di sini dikatakan adalah instruction to the computer directly. Suitable for repetitive text. Jadi ini cocok untuk perintah-perintah yang berulang gitu ya. Misalnya untuk copy file dan seterusnya gitu kan, kita tinggal panggil lagi gitu kan. Nah, panggil terus gini. Jadi repetitive text bisa berjalan dengan baik di sini. Nah, terutama ketika kita konfigurasi mainnya ya, konfigurasi jaringan dan seterusnya. Better for expert user than novices. Jadi ini cocoknya untuk yang expert, untuk pengguna awam tidak begitu cocok ya. Coba kalian Android kalian itu isinya CMD seperti ini gitu kan. Terus yang pakai papa kalian atau adik kalian yang masih balita gitu kan nggak cocok ya. Tapi kalau orang-orang yang bekerja di konfigurasi sistem dan lain-lain cocok ya. Offer direct access to system functionality, jadi dia lebih ke akses langsung untuk fungsional sistem, jadi lebih ke fungsional sistem. Command and abbreviation should be meaningful, jadi dia harus ada arti di balik perintahnya ini. Misalnya CD itu kan change directory, gitu kan? Change directory. Misalnya saya ketik dir gini, nah dir itu kan singkatan dari directory. Directory itu adalah direktori apa aja, folder-folder apa saja yang ada di C saya, misalnya segitu. Ya, jadi ada artinya semua. CD itu ada artinya, dir ada artinya. Jadi perintah-perintahnya harus ada. Nah, ini keluarga besar Unix sistem Linux ya, itu masih mempertahankan itu. Ya, termasuk ini contohnya terminalnya Linux ya. Perintah-perintah untuk kalian konfigurasi jaringan, nah, semua ada di sana. Nah, itu yang pertama tentang command line interface. Jadi model zaman dulu, tetapi sampai sekarang masih ada, dipertahankan
bukan karena style atau desainnya yang hitam putih seperti ini, tetapi karena fungsionalitasnya terkait dengan memberikan fungsi secara langsung atau perintah secara langsung kepada sistem komputer kita. Baik, setelah command line ada, maka waktu itu mulai muncul yang namanya menu. Ya, menu itu adalah set of option display on the screen. Jadi perintah-perintah itu di display on the screen. Kalau di sini kita kan nggak ngerti ya perintah-perintahnya command prompt itu apa, kecuali Anda ketik help gini. Nah ini kan ada perintah-perintahnya ya kan di sini. Mulai dari asort, attrib, break, ya kan, sampai seluruhnya ya di sini, WMIC dan seterusnya. Nah, kalau menu itu optionnya itu di display di screen. Seperti Anda lihat di layar Anda ini, Microsoft PowerPoint ini, menunya ada insert, design, transition, animation, slideshow. Ini semuanya ditampilkan di screen. Gitu. Lalu yang kedua, option visible. Opsinya itu kelihatan. Jadi lebih mudah dipakai daripada yang menggunakan command line tadi. Ya, menunya kelihatan. Lalu selection by number, letter, arrow key, dan mouse. Number itu yang pernah kalian buat waktu zaman kuliah ASD, algoritma struktur data. Sudah belum? Belum ya? Atau kalau kalian kuliah pemrograman dulu, kalian disuruh bikin aplikasi yang ada menunya gitu kan. Misalnya aplikasi menghitung luas persegi gitu kan. Atau aplikasi untuk kalkulator gitu. Terus pasti ada menunya 1 kali 2 bagi 3 tambah 4 kurang. Terus nanti bawahnya masukkan pilihan Anda, terus Anda pilih angka 1, enter ya kan. 1 enter berarti Anda milih menu nomor 1. Milih menu nomor 1 berarti masuk ke aplikasi kalkulator penjumlahan. Nah, ini menu yang paling sederhana misalnya, dikontrol menggunakan number. Ada juga yang berupa huruf, ada juga yang berupa arrow keys. Jadi kalau sekarang modelnya pakai mouse pointer mouse ini ya, menggunakan panah atas, panah bawah, dan seterusnya. Sekarang menggunakan mouse pointer. Ada juga yang kombinasi antara mouse dan akselerasi. Often option hierarchically group. Nah, ini harus dikelompokkan berdasarkan hierarki tertentu. Contoh, Anda lihat di sini file, ya. Di file ini pasti menu-menunya ini tadi. Ya, mulai dari info, save as, print, share, export, close. Ini di grupnya file. Sementara di home grupnya ini. Di grup insert itu berarti yang secara apa namanya? Fungsi adalah untuk menginsert, menyisipkan sesuatu ke dalam file atau dokumen kita. Berarti grupnya ada di sini. Desain seperti ini. Jadi ini adalah satu apa namanya? Satu wawasan buat teman-teman ketika nanti misalnya kalian diminta untuk membuat desain menu, maka harus ada pengelompokan secara hierarki. Ya, jadi tidak bisa dibuat asal gitu kan. Tempel nggak bisa. Jadi buat menu itu harus dikelompokkan secara hierarki dan fungsi. Misalnya nih ya, saya mau buat apa slide from outline gitu. Nah, hierarkinya masuk ke insert, new slide, baru slide from outline. Jadi dibuat hierarki dan grouping seperti ini. Atau saya mau bikin word art gitu ya, ya ini tinggal diklik, terus pilih hurufnya. Ada hierarkinya. Nah, hierarki ini biasanya dikelompokkan berdasarkan fungsinya, gitu. Wong ini untuk insert apa misalnya, insert 3D model atau insert foto album. Tapi dua ini kalian taruh di home gini, ya, tidak bisa teman-teman. Jadi harus dikelompokkan berdasarkan fungsinya, ya, gitu. Restricted from a full WIMP system. Jadi apa namanya, menu ini itu juga dibatasi bentuknya ya dengan menggunakan prinsip WIMP, window, icon, menu, dan pointer system. Jadi dibatasi penggunaan jendelanya, windownya, kemudian iconnya juga ini tidak bisa asal gitu ya. Nanti saya jelaskan pas bagian icon.
Terus menunya dan pointernya juga berbeda. Contoh pointer misalnya ketika saya ada di tulisan Calibri ini, lihat mouse saya berbentuk seperti garis tegak lurus, garis tegak gini. Tapi begitu saya turunkan di huruf S, U, I, B ini bentuknya seperti panah. Nah ini namanya adalah apa namanya teman-teman, sistem yang dikendalikan atau dibatasi oleh pointer mouse. Oke, ini contoh menu sekarang ya. Modelnya kemarin sudah kalian buat flat menu ya. Flat menu atau menu datar ya. Ini peruntukannya karena segala sesuatu sekarang hampir semuanya touchscreen. Sehingga menunya tidak lagi menu yang model control by pointer mouse saja, tetapi juga berdasarkan ukuran jari. Jadi ukuran jarinya seperti apa, maka desainnya adalah flat menu sekarang. Nah itu tentang menu teman-teman. Jadi kita sudah belajar juga command line interface, kemudian menu. Menu itu semua pilihan ditampilkan. Sekarang kita bicara tentang natural language atau bahasa alami. Bahasa alami manusia itu ya contohnya ini yang saya sedang ngobrol dengan kalian ini adalah bahasa manusia. Familiar to user, sangat familiar karena kita nggak perlu klik-klik-klik, tapi kita cukup menggunakan bahasa manusia. Oleh karena itu poin 2 perlu ada speech recognition or type natural language. Jadi menu kita atau perintah yang kita berikan kepada sistem itu berdasarkan bahasa manusia, kemudian perlu di-recognize, dikenali oleh sistem ya menggunakan natural language. Contohnya yang Google itu ya, keyboardnya Google yang ada di HP Anda ngomong gitu nanti di layar Anda sudah menjadi teks ya, sehingga lebih mudah dipakai. Waktu lalu saya sampaikan ya, saya punya ponakan itu waktu itu masih TK, sekarang sudah SD. Ya masih TK, dia belum bisa nulis, belum bisa search ya di YouTube itu mau ngapain gitu. Dia pengen nonton Ipin Upin suatu hari gitu ya. Saya cuma lihat aja gitu. Dia nggak bisa ngetik kok mau nonton Ipin Upin. Ternyata dia pakai apa? Voice ya, voice-nya Google yang ada itu. Search-nya search by voice yang ngomong Ipin Upin gitu. Bener bisa gitu. Jadi ini familiar to user ya, familiar to user. Karena juga di grup gereja kalau tidak salah itu kan ada orang tua yang suka sharing panjang lebar teksnya gitu kan, pesennya orang-orang tua itu kan kalau ngetik panjang gitu. Saya pikir dulu mereka itu ngetik gitu, ternyata enggak teman-teman ya, mereka itu ngomong gitu, ngomong panjang lebar terus dikirim. Jadi untuk apa? Untuk anak kecil maupun untuk orang tua cocok ya, sehingga kenapa smartphone yang seperti Anda gunakan ini tidak susah untuk dipakai oleh papa mama Anda, nenek Anda, nggak susah dipakai. Kenapa? Ya karena sekali lagi dia mengadopsi natural language tadi. Ya, contoh GPS, Anda main Google Map sambil Anda mengendarai motor atau mengendarai mobil Anda nggak perlu lihat mapnya karena Anda bisa fokus di depan gitu kan, karena itu diimbangi dengan natural language gitu kan, turn left, turn right gitu kan, 500 meters, yang bla 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 dan seterusnya, voice recognition. Nah, yang menjadi masalah adalah vague-nya, ambigu, have to do well. Ya, ambigunya juga susah untuk diterapkan juga, karena dia bekerja dua kali. Ya, harusnya teks langsung, tetapi dia harus berbasis suara terlebih. Nah, solusinya adalah try to understand a subset, pick on keyword. Keywordnya harus semakin banyak. Google itu luar biasa. Dia ambil keyword dari berbagai bahasa di dunia ya, termasuk bahasa daerah pun juga masuk di sana. Ya, itu natural language. Trennya sekarang sudah ke sana juga. Ya, bahasa-bahasa seperti ini. Belum lagi nanti bahasa-bahasa yang Vietnam, bahasa-bahasa Thailand, ya kan, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Arab, ya, yang apa namanya penulisan dengan pelafalannya itu tidak seperti bahasa Latin ya, bahasa kita yang A B C D E F abjadnya seperti itu. Nah, itu kesulitan yang terjadi lain lagi. Oke. Berikutnya, kita sudah belajar apa sih? Yang pertama, command line interface. Yang kedua, menu. Yang ketiga, natural language. Ya, ingat-ingat ya. Kita sudah 3. Kita masuk yang keempat, query interface. Query interface itu adalah Q&A, question and answer interface.
User-led through interaction via series of question. Contohnya Anda ngisi Google Form, ya, atau Anda ngisi formulir pendaftaran apa yang menggunakan Google Form, atau ikut tes gitu kan, tes online tapi pakai Google Form. Nah, itu adalah bentuk query interface, ya. Jadi Anda isi dulu nama Anda, next, terus diisi berikutnya, ya kan, next diisi berikutnya. Nah, itu cocok untuk novice user atau pengguna awam, ya, tetapi dengan batasan-batasan fungsional. Coba kalau Google Form itu suruh ngisi langsung panjang gitu, yang ngisi orang tua kan kasihan. Makanya biasanya diisi dulu data tentang diri Anda. Next, habis data nanti masuk ke apa? Misalnya adalah tentang data keluarga. Di next lagi misalnya data pendapatannya gitu kan. Jadi ada restrict fungsionalitasnya. Often used in information system, ya, juga digunakan dalam sistem informasi. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman, ada ini aplikasi Bioinformatic Institute, Europe Bioinformatic Institute. Nah, ini contohnya diisi-isi gitu ya. Jadi form ini query for experiment ya kan, diisi macam-macam. Ini query interface. Berikutnya form fill. Form fill berarti mengisi form ya. Primarily for data entry or data retrieval. Screen like paper form. Jadi form itu berarti formulir. Kalau Anda ngisi formulir pendaftaran UKSW dulu, misalnya formnya masih offline gitu kan, Anda ngisi. Nah, itu menerjemahkan yang offline tadi ke dalam bentuk apa namanya? Form fill yang ada di dalam sistem ya. Jadi makanya screen-nya like paper form. Jadi bikin form itu nggak bisa Anda asal-asalan gitu ya. Perhatikan, yang namanya desain form fill atau form yang digunakan untuk mengisi, maka pastikan screen-nya itu like paper. Ya, misalnya saya punya ini ya, punya formulir seperti ini. Ini formulir presensi kalian gitu. Yang hadir saya centang gitu kan. Nah, ini teman-teman nggak bisa belakangnya saya kasih hiasan, belakangnya saya kasih gambar apa, terus kita suruh ngisi gitu. Tidak ya, user kita itu kan user yang biasa ngisi form dalam bentuk kertas. Sehingga kalau bikin form, ya pastikan seperti kertas yang di online kan gitu. Ya, backgroundnya itu bersih belakangnya. Ketika background belakangnya bersih, kita ngisi, ya itu lebih menyenangkan dan lebih user friendly. Ya, jadi kalau kalian mau buat form fill, ya buatlah screen-nya seperti kertas tadi. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah dikasih background gambar dan seterusnya. Data put in relevant place. Jadi kalau dia apa namanya diminta input nama, ya sampingnya tuh kotaknya jangan berbentuk nama terus suruh milih gitu ya, laki-laki perempuan. Nah, ini nama kan berupa teks di input. Berarti buatlah text box yang panjang ya, text box yang panjang terus orang bisa nginput nama di sana. Jangan terus malah apa namanya, nama isinya dikasih numeric up and down. Numeric up down tahu tuh? Yang kayak font gini nih loh. Nah, nama terus isinya ini 8, 9, 10 setengah. Ini nama apa gitu kan? Atau drop down menu gini ya kan, suruh milih nama. Nama nggak mungkin milih ya nggak. Nama kan ngisi, jadi dibuat relevan. Jenis kelamin ya, jenis kelamin ya sebisa mungkin jangan dibuat apa namanya, jangan dibuat input manual laki-laki gitu kan, perempuan gitu enggak, tapi paling tidak kalian buat model radio button itu yang kayak gini nih, cuman yang bulat-bulat ya, yang bulat-bulat. Kalau ini namanya text box, yang bulat-bulat itu artinya yang hanya bisa milih satu tok. Nah, jadi harus dibuat relevan dengan pertanyaannya. Alamat ya, kalau alamat itu biasanya orang ngetiknya panjang ya, makanya formnya harus dibuat ya, dibuat ke bawah. Kalau di HTML pakainya text area misalnya seperti itu. Nah, permintaannya adalah good design, lalu ada correction facility-nya ya, good design. Jadi correction facility itu misalnya kalian suruh input password, tapi passwordnya itu harus berupa angka dan huruf dan simbol kombinasinya misalnya gitu. Tapi kalian cuma nginputnya tulisan tok gitu. Nah, itu nanti ada correction di sampingnya, ada tulisan gitu kan. Mohon maaf username dan password Anda harus misalnya apa? Kombinasi dari angka, huruf dan juga karakter. Jadi ada correction facility-nya. Oke.
Nah ini contohnya, form fill itu yang penting rapi, good design, dia nggak meminta yang aneh-aneh, dikasih gambar warna-warni, enggak. Dia tadi aku bilang, dia seperti ngisi form di paper aja gitu, di kotak-kotak panjang gitu, yang penting bisa diisi. Itu adalah form fill. Kemudian ada spreadsheet, itu adalah Excel ya teman-teman ya. Jadi dia adalah istilahnya adalah sophisticated variation of form filling. Jadi form filling yang cukup canggih karena di dalam itu kita bisa jumlah ke ya, mengurangkan, mengalihkan, membagikan, mencari rata-rata, mencari lain-lainnya. Nah, itu modelnya adalah spreadsheet. Contohnya Excel seperti ini. Jadi dengan inputan-inputan yang macam-macam ini kita bisa menjalankan operasi matematika. Kemudian point and click interface ya. Point and click interface itu digunakan untuk di multimedia, web browser, hypertext ya. Hypertext itu link. Web browser kita pakai link pakai klik-klik juga mayoritas ya. Anda buka internet, buka sebuah situs web, itu mainnya adalah klik-klik-klik ya. Multimedia juga sama. Anda nonton film juga klik untuk pause, play dan seterusnya. Just click something aja. Ya, klik ikonnya misalnya. Kalau Anda nonton film ya, kotak itu berarti Anda stop gitu kan. Kalau segitiga berarti play dan seterusnya. Kemudian kalau pause itu 2 garis tegak. Nah, tinggal klik itu aja jadi gitu ya. Dia kelebihannya adalah minimal typing. Dia meminimalisir pengetikan. Ini zaman dulu jadul seperti ini. Klik-klik di menu-menu. Ya, sekarang menu seperti ini sudah tidak usum ya. Tidak usum itu apa ya? Tidak musim lagi ya. Model-model menu berbasis 3D gini ini tidak musim lagi. Sekarang modelnya flat menu seperti kayak gini nih. Ya, menunya itu tidak membuat efek 3D ini seperti yang di Office ini kan juga ya tidak ada kotak-kotaknya gitu kan. Cuma kalau dideketin mouse dia berubah agak warnanya agak gelap dan seterusnya. Efek warna aja gitu. Kenapa demikian ya? Karena sekarang kalau menu-menu seperti ini kan adalah menu-menu yang jadul ya. Jadul itu kenapa? Karena dia berbasisnya adalah pointer mouse, diklik pakai pointer mouse. Sekarang itu terutama handphone ya, smartphone mayoritas menggunakan touchscreen. Sehingga tadi sudah saya sampaikan menunya berbasis flat menu. Nah ini yang saya maksud tadi adalah three-dimensional interface. Jadi interface yang berbasis 3 dimensi, efek-efeknya. Sudah nggak musim lagi, sudah nggak usum lagi. Tetapi paling tidak ada, ini adalah untuk memberikan efek-efek visual ya, efek-efek visual. Ya ini mungkin kalau di Office saya PowerPoint ini mungkin nggak ada efek 3D-nya, tetapi ketika mouse saya letakkan di tulisan new slide ini new slide-nya ini warnanya berubah gitu kan, selection, reset dan lain-lain ini berubah. Nah ini tujuannya apa teman-teman? Untuk memberikan ilusi tebal tipis ya kan, distant effect ya, memberikan efek ini bisa ditekan, ini bisa diklik dan seterusnya. Makanya pakai 3-dimensional interface. Nah, kemudian ini yang terakhir yaitu WIMP interface. W itu window, jendela, I itu adalah icon, M itu adalah menu dan P itu adalah pointer, ya. Default style of majority of interactive computer system, especially PC and desktop machine. Jadi terutama desktop, aplikasi desktop seperti yang kita lihat ini, mobile juga sama, saya pikir. Itu menggunakan prinsip WIMP ini, WIMP ini untuk interface-nya. Dia berbasis jendela. Jendela itu adalah tempat kosong untuk menaruh komponen-komponen. Ya, contohnya seperti ini. Ini jendela ya, bukan window di sini, bukan Windows operating system ya, bukan Microsoft Windows ya, Windows jendela ini loh. Nah, contohnya ini ada jendelanya si PowerPoint. Ini ada jendelanya Google Chrome ya, jendela tempat komponen-komponen itu nempel gitu. Icon jelas ini di atas Anda ini ada icon-icon. Nah, itu menu. Nah, ini tadi ini model menu ke bawah. Kalau ini model menu yang ditanam langsung seperti punyanya Office. Kemudian pointer adalah style pointer mouse. Lihat ya.
Pointer saya ketika di sini berbentuk panah, ketika di inputan seperti yang apa tadi, ini tadi berbentuk garis tegak. Begitu saya dekat gambar, lihat menu saya berbentuk plus, ya. Kemudian ada lagi nanti menu ya pointer yang berbentuk tangan dan seterusnya. Ada juga yang berbentuk jam pasir. Jam pasir itu untuk loading ya teman-teman ya. Tapi kalau sekarang loadingnya tinggal bulat gitu muter punyanya Microsoft. Nah ini Windows atau jendela-jendela itu adalah area on the screen that behave as if they were independent. Jadi sebuah area yang dapat konten teks or graphic. Jadi dia sebagai kontainer dari teks, kontainer dari grafis gambar apapun itu. Ya, can overlap and obscure each other or can be laid out next to the another atau tiled. Jadi modelnya bisa di maximize, minimize, bisa di dalamnya itu ada misalnya nih ya, saya home lalu saya klik font ini. Nah, ini ada jendela di dalam jendela. Ini jendela PowerPoint, begitu saya klik font gini. Nah, ini ada jendela di dalam jendela seperti itu. Nah, biasanya dia terdiri dari scroll bar dan title bar. Scroll bar itu ini, yang samping ini tadi. Ya, ini yang bisa saya turunkan pakai scroll yang ada di mouse, ya kan. Juga title bar, biasanya terdiri dari title bar seperti ini. Nah, ini tips trik buat kalian aja. Kalau desain atau bikin aplikasi, ya terutama aplikasi desktop ya, aplikasi desktop. Nanti ada materi sendiri tentang tips trik desain aplikasi desktop. Ada title bar di atas, kemudian ada ini apa namanya scroll bar yang vertikal, yang naik turun. Nah teman-teman sebisa mungkin jangan seperti ini. Ini apa namanya scroll bar yang horizontal. Sebuah aplikasi yang harus menampilkan scroll bar horizontalnya menurut saya itu tidak elegan. Ya kalau masih turun gitu nggak masalah. Ya tapi kalau sudah ke kanan dan ke kiri berarti itu menyalahi prinsip kalau di dalam website itu responsive website. Responsive website itu haram hukumnya. Haram hukumnya keluar scroll bar horizontalnya ke kanan dan ke kirinya. Namanya aja responsif, dia mengikuti ukuran layar. Kenapa kalau buka siasat masih harus di zoom, geser kanan kiri masih bisa. Nah itu berarti belum responsif. Zaman dulu nggak masalah, zaman sekarang sebisa mungkin tidak. Ya. Kemudian icon adalah small picture or image, jadi dia adalah gambar yang kecil atau image, represent some object in the interface after a window or action. Jadi merepresentasikan sebuah objek di dalam sebuah aplikasi. Jadi kalau ada gambar paste itu nempel, berarti ini gambarnya adalah ini apa namanya? Yang papan itu loh, apa namanya? Papan buat nempel kalau kita nulis biar enak apa ini. Itu namanya. Itu terus kita punya kertas, nah ditempel gitu kan. Nah, begitu saya gini ada card gunting gitu misalnya. Nah ini ikonnya gunting. Masa nggak suka gunting mas gitu? Saya sukanya silet. Mau saya ganti silet aja atau cutter gitu? Nggak bisa ya. Jadi sudah disepakati sejak zaman dulu kala, sejak disepakati bahwa standarisasi icon ya seperti ini. Copy itu menggandakan gitu. Atau contohnya misalnya ini teman-teman, ini gambar pojok, ini gambar apa ini? Disket. Kalian tahu disket? Nggak tahu pasti kan? Kalian lahir disket sudah punah mungkin loh ya. Disket itu adalah tempat untuk menyimpan ya, dibuka isinya kayak pita gitu, tetapi tebal seperti mika gitu bentuknya. Bentuknya bundar kayak CD, tapi bahannya berbentuk plastik gitu, mika gitu. Itu untuk nge-save. Dari dulu diidentifikasikan sebagai save. Nah sekarang apa namanya nge-save-nya udah nggak pakai disket ya, nge-save-nya udah pakai sekarang pakainya apa flash disk misalnya. Ya masa kita mau gambari flash disk gitu. Nah standarnya flash disk gambarnya apa? Ada yang kotak gitu kan, ada yang berbentuk Doraemon, ada yang berbentuk SpongeBob gitu. Terus kita kasih gambar SpongeBob gitu, ikonnya di sini. Jadi kok ada SpongeBob di atas ini apa ini? Oh save ternyata. Itu apa flash disknya yang bikin berbentuk SpongeBob. Nggak bisa juga gitu kan, karena sekali lagi dia represent some object in the interface, dia mewakili objek yang ada di dalam
tampilan ini. Jadi sebisa mungkin kalian harus buat itu standar mungkin. BIU mau diganti mas gitu kan, K ya kan, K kandel, M miring gitu kan, GB garis bawah nggak bisa. BIU ini sudah dari dulu standarnya seperti ini. Kalaupun bisa, kalaupun diubah, paling warnanya, desainnya, tetapi tetap aja dia harus di scan, paste itu seperti ini, copy itu cut itu gunting dan seterusnya. Nah, contoh seperti ini icon-icon. Tapi paling tidak meskipun ini bervariasi dan sudah di apa namanya redesign ulang, orang masih bisa mengenali. Misalnya ini gambar disket berarti save, kata pembesar ada plusnya berarti zoom. Ini apa ini kayak gini nih, link ya. Gambar rantai itu link. Ini edit. Ini ada panah bawah itu pasti inbox ini. Ya kotak masuk ya. Ini open, ini calculate, ini draw, flag itu apa? Flag bendera memberi tanda ya kan. Alarm tuh misalnya reminder, notif dan seterusnya. Ini rantai yang putus berarti unlink ya. Ini misalnya data, dokumen. Nah, ini cut tadi. Ini buku telepon, daftar kontak. Ini trash, tempat sampah untuk delete file-file di sini. Recycle bin ya kalau Windows. Nah, meskipun warnanya sudah diubah atau dibuat desain macam-macam, tapi paling tidak user harus bisa recognize, mengenal. Jadi kalau kalian bikin icon, jangan dibuat asal-asalan. Ya. Apalagi sekarang custom icon yang ada di handphone itu banyak ya. Kalian kan HP-nya biasanya suka di custom. Saya dari dulu punya handphone nggak pernah saya custom apa ikonnya, fontnya dan seterusnya. Selain itu memperberat apa menambah beban operating system, menurut saya juga itu sesuatu yang enggak elegan gitu kan, karena dia menyalahi apa namanya ini patokan-patokan yang sudah terjadi gitu. Oke. Berikutnya adalah menu teman-teman. Jadi menu ini adalah choice of operation or service offer on the screen. Require option selected with pointer. Tadi menu sudah kurang lebih sudah saya bahas ya. Jadi ada menu seperti ini tadi. Jadi semua pilihan itu disajikan. Kemudian jangan lupa dikelompokkan berdasarkan hierarki tertentu. Format, teks, lalu baru milih align left, center, justify, align right, dan seterusnya. Problemnya take a lot of screen space. Dia mengambil lumayan besar. Kalau ini nggak begitu ya teman-teman ya. Coba kalau misalnya kita pakai notepad gini. Nah ini yang menunya ke bawah gini. Nah kalau menunya semakin banyak kan dia nutupi apa namanya. Ini kan masih sekecil gini ya. Ini misalnya menunya tuh banyak sampai bawah. Apalagi sampai harus nyekrol. harus nyekrol turun gitu kan. Nah itu berarti tampilan kita tidak baik ya. Solution lain adalah pop-up ya, menu appears when needed. Jadi menu-menu yang muncul ketika diperlukan. Ya, contoh misalnya ketika kalian klik kanan ini, keluar ini, oh ini perlu ini gitu kan. Nah ini contohnya, lihat nih, saya ngeblok ini, nah ini keluar menu ini pop-up-nya. Menu yang nempel, yang melayang-layang di window, itu namanya pop-up. Ya, diperlukan atau muncul ketika diperlukan. Kinds of menu, ada pull down menu, ada drop down menu, ada fall down menu. Ada juga contextual menu, ya seperti pop up menu. Kemudian ada pie menu, ya pie menu itu ya seperti ini. Ya ini kebanyakan di JavaScript sih teman-teman. Kalau web, bikin web itu ada apa namanya, ada frameworknya. Terus dia sediain menu yang model-model apa aneh-aneh seperti ini. Contohnya pie menu ini. Nah ini yang pop up tadi seperti yang ini tadi pop up. Nah ini muncul di. Kemudian ada menu ekstra. Menu ekstra itu adalah cascading menu, jadi menu yang sebagai tambahan ekstranya. Nah beberapa hal yang terkait dengan desain menu yang perlu diperhatikan adalah which kind to use, gunanya untuk apa, what to include menu
what to include in menu at all. Apa yang akan dimasukkan dalam menu. Misalnya, what can to use gitu kan. Saya blok ini terus, nah ini keluar seperti ini. Kind of use-nya adalah untuk formatting. Oh ini kalau ngeblok teks berarti biasanya untuk formatting. Makanya saya keluarkan menu-menu untuk format. Jadi nomor 2, what to include, yang mau masuk di sini apa aja. Oh, nama font, ukuran font, kemudian editing tebal, miring, garis bawah, rata kanan kiri atau tengah, warna font, highlight, dan seterusnya. Kemudian word to use, action or description. Jadi kalau ini menggunakan apa? Oh, apa kata-katanya menggunakan apa? Dia lebih menggunakan icon aja. Mendeskripsikannya dia cukup, nah ini tulisan font, U underline, ya, I italic, ada tulisannya seperti itu. How to group item, kemudian dikelompok-kelompokkan. Choice of keyboard accelerator. Jadi accelerator itu percepatannya. Jadi dia butuh shortcut key. Misalnya copy adalah CTRL-C, cut adalah CTRL-X, ya kan? CTRL-V untuk paste dan seterusnya. Terakhir, pointer, teman-teman. Pointer ini jenis-jenisnya. Jadi WIMP, yang terakhir, P yang terakhir adalah pointer. Use mouse, trackpad, joystick, trackball, cursor key, or keyboard shortcut, wide variety or graphical image. Jadi sekali lagi pointer juga diperlukan di dalam mengidentifikasi sebuah objek di dalam interface kita. Normalnya panah, ya kan. Terus kalau ada tangan seperti ini biasanya dia bisa memberikan informasi, kemudian teks yang panah tadi itu bisa diisi. Kalau jam pasir seperti ini berarti sedang loading, ini berarti help, ini setengah loading, ini nggak bisa diklik, misalnya seperti itu. Ya, tapi beberapa juga teman-teman mahasiswa kalau pas share screen gitu, kadang mouse-nya juga berbentuknya sudah berbentuk misalnya binatang gitu kan, atau berbentuk tokoh kartun dan seterusnya. Nah, itu sekali lagi itu ya itu selera kalian gitu, cuman apa namanya dari segi usability sebuah user interface itu tidak masuk gitu. Oke, teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang eh, apa namanya perubahan-perubahan atau jenis-jenis dari user interface. Ya, tadi sudah saya sebutkan mulai dari command line interface, kemudian ada menu, natural language, Q&A atau query dialog, form field, spreadsheet, point and click, three dimensional, dan terakhir tadi sudah kita bahas tentang WIMP gitu. Oke, saya sampai di sini dulu. Yang mau bertanya silahkan boleh raise hand atau boleh langsung open mic. Silahkan yang mau bertanya atau diskusi. Ada? Kalau tidak ada, berarti saya beri tugas untuk Anda, tugas yang ketiga atau kedua ini. Seperti biasa, tugas kita adalah desain. Jadi teman-teman, kali ini kalian akan mendesain sebuah tampilan aplikasi yang mengandung WIMP tadi. Ada Windows-nya, ada icon-nya, ada menunya, dan juga ada pointernya. Untuk detail tugasnya seperti apa nanti saya upload di apa namanya Google Classroom ya, untuk detailnya seperti apa tentang tugas kita yang kali ini ya. Jadi seperti biasa nanti kita akan membuat desain user interface terkait dengan window, icon, menu, dan pointer. Itu dari saya kira-kira. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup saja sampai sekian? Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang mau ngomong sama sekali, nggak masalah. Nyalakan kamera dulu, saya checkpoint untuk terakhir kali sebelum kalian meninggalkan room kali ini.
Ternyata beberapa tidak menyalakan, bisa jadi sedang pergi. Oke, saya screenshot 1, 2, 3. Oke teman-teman, saya cukup sekian. Setelah ini silahkan menuju ke Siasat dan juga Google Classroom untuk presensi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang, Tuhan memberkati kalian semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tim lift, Pak. Terima